Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rizky Dinar. Gue seorang mahasiswa di salah satu kampus di Jagakarsa, tepatnya di kampus Institut dan Informatika Kosgoro. Pada malam hari ini, gue bakal bercerita pengalaman yang menurut gue itu bikin gue merinding. Dan kali ini, tepatnya lokasinya gue bakal cerita di daerah kampus Universitas Indonesia. Siapa nggak tahu sih, kampus Universitas Indonesia ini adalah salah satu kampus yang terbilang horor. Apalagi kampusnya yang sangat luas. Seminggu yang lalu, gua dari rumah gua biasa mau nganter makanan ke kantor ayah gua yang ada di daerah Cibubur. Dan gua itu berangkat abis maghrib. Gua kan nggak tahu kalau misalkan pintu belakang UI itu kebuka. Jadi pas gua lewat situ ternyata pintunya itu gerbangnya dibuka dan gue itu langsung masuk karena kalau lewat gardu itu muternya jauh. Jadi gue usahain lewat yang lebih dekat, lewat pintu belakang UI. Dan pas gue masuk lewat gerbang belakang UI itu bener-bener nggak ada orang sama sekali. Jadi pas gue masuk, gue lihat kanan kiri bener-bener kosong dan suasana itu beda banget, kayak nggak jalanan gitu loh. Pas gua masuk, pas awal-awal masuk itu masih biasa aja, dan yang bikin gua merinding itu ketika udah masuk ke hutan-hutannya itu. Walaupun itu samping pemukiman warga, tapi itu bener-bener merinding banget karena setiap gua lewat jembatan kecil yang ada di situ, itu tuh baunya beda-beda. Jadi pas gua lewat situ, awalnya bau kayak biasalah, bau-bau kebun-kebun gitulah, bau-bau tanaman. Dan gak lama makin masuk makin ke dalam, itu tuh baunya makin aneh-aneh. Pas gua lewatin pohon pohon pertama itu pohon rambutan kalau nggak salah, itu gede banget di UI. Dan di situ tuh baunya bau-bau kabel kebakar gitu. Dan gue pernah baca artikel tuh kalau bau-bau kayak bau-bau gitu, masing-masing hantu itu beda-beda kan baunya, dari kabel kebakar, terus bau melati, terus bau bau busuk gitu-gitu kan beda-beda. Dan di jembatan pertama ini gue nyium bau kabel kebakar, dan itu tuh gue udah mulai pirasat. Gue ngeliat spion kanan kiri tuh udah bener-bener kosong banget. Dan pas gue jalan, gue udah agak mulai kenceng kan. Nah dari situ gue bawa makanan, gue ngeri banget makanan gue jatuh. Abis itu bikin kerjaan lagi di situ, udah mana serem, sepi, nggak ada orang kan. Gue udah pegangin tuh makanan gue sambil gue gas sebelah tangan kiri gue gas terus. Pas di jembatan kedua, baunya beda lagi. Di jembatan kedua ini mulai bau melati, bau bunga gitu dah pokoknya. Pas lewat, nah di situ pas mau ke jembatan 3 ini tuh pokoknya yang orang situ pasti tahu lah, yang pohon bambu yang melingkarin jalanan itu sampai benar-benar ketutup banget. Dan itu tempat yang menurut gue itu bener-bener merinding banget sumpah. Gue cerita merinding. Pas gue lewat situ, gue ngeliat di depan gue kira ada orang kan. Pas gue jalan, gue naik motor, pas banget depan gue itu, gue kira orang kan, karena kan item-item kayak lagi naik motor. Ternyata pas gue kejar makin lama, gue makin deket sama dia, tapi makin hilang dia kan. Dan disitu udah panik banget. Pas gue jalan ngegas terus, pas udah ngelewatin tempat yang kayak wisma gitu dah pokoknya. Kalau pintu samping UI itu belakang pasti keluarnya lewat yang wisma gitu kan, yang kalau ke kanan, kalau ke kiri itu arahnya ke gardu dah, yang arah mau ke gardu itu. Itu gue lewat situ, dan pas gue kejar kencang di situ, itu gue bener-bener abis maghrib gue lewat situ. Pas gue kejar dan gue cari tuh orang yang di depan gue, ternyata itu bener-bener gak ada orang. Kalau ada kan pasti gak mungkin secepat itu kan hilangnya. Dan itu tuh hilangnya bukan kayak ngilang orang naik motor, jadi ngilang kayak bayangan hilang gitu aja. Dan itu bikin gue merinding. Dan sampai gue di kantor ayah gue cerita sama ayah gue kan. Dan gue cerita sama ayah gue bilang, "Pak, kok tadi Gigi lewat UI sepi banget ya, serem banget. Gigi nyampe kencang kan megangin di samping biar gak jatuh." Terus ayah gue bilang kan, "Kamu lewat mana?" "Lewat UI pak." "UI sebelah mana?" "Itu pak, yang jalan pinggir kali itu." "Kamu ngapain lewat situ kan?" kata bapak gue gitu.
Nah nggak tahu kan masih dibuka Pak, tapi jangan lewat situ. Maghrib ya lewat ya kata bapak gua kan gitu. Iya Pak maghrib, pantas jangan lewat situ. Untung masih setan gitu ketemu. Coba kalau ketemu begal, karena kan di situ pernah ada kejadian begal katanya. Kejadian begal 3 orang dan satpam UI yang ada di tangga gua namanya Bang Boeb itu, dia tuh katanya habis nangkep begal di UI itu kan. Dan di situ gua ngerinya sampai mikir, untung masih bau setan yang gue cium. Coba kalau begal, aduh gue nggak habis pikir, nah malah gue jadi setan nanti. Pas gue udah selesai tuh, makanya bapak gue bilang kan, makanya kalau besok jangan lewat itu, karena di situ benar-benar gak ada orang sama sekali. Itu jarang dilewatin. Untungnya nggak malam Jumat gue lewat. Coba kalau malam Jumat itu nggak tahu lagi sih. Itu emang mantep banget. Dan mungkin, dan ini masih dalam kampus UI. Di sini gue punya artikel yang bakal gue bacain tentang misteri, salah satu misteri yang banyak di YouTube para content creator ceritain tentang si Danau UI ini. Jadi misteri kasus tewasnya mahasiswa UI yang bernama Akesia Ahad Dori alias AC hingga hari ini masih menyisakan banyak misteri, terutama siapa sebenarnya pembunuh mahasiswa Malang tersebut. Jadi si Akesia ini dibunuh. Meski sudah 6 tahun, pihak keluarga tak kenal menyerah berusaha untuk mengungkap teka-teki tersebut. Jadi dia tuh ceritanya ditemuin sama si mahasiswa pada pagi hari. Dan dia itu masih ngungkap misterinya itu nggak tahu dibunuh atau nggak tahu emang ada yang bikin dia jatuh ke danau itu. Karena di danau ini menurut gue kan emang dekat UI tinggalnya ya, emang di danau itu tuh bener-bener gimana ya, merinding dah pokoknya itu kayak bener-bener emang di antara penjahat tuh setan-setannya juga sama gitu serem-seremnya. Jadi antara bilang kalau ada orang pembunuhan itu nggak tahu dari digangguin apa dibunuh sama si pembegal. Jadi kalau menurut gua UI itu buat kalian yang sering lewat UI, pokoknya hati-hati aja dah. Kalau misalkan masih hantu masih mending jangan bisa kabur. Nih kalau begal yang bahaya nih, bisa-bisa kalian jadi hantu gitu. Sorry Niki, gua mau nanya dulu. Apa yang membuat lo yakin kalau di kampus itu banyak hal-hal yang misteri? Jadi yang membuat gue yakin itu mulai dari mulai dari kejadian-kejadian yang gue dengar sendiri dari orang-orang, terus dari media sosial. Banyak konten kreator yang bilang kampus itu serem. Kenapa banyak misteri? Gue bilang banyak misteri karena di situ ketahuan dari misteri yang di Danau UI pembunuhan tadi, terus dari hantu mahasiswa UI, terus bis kuning yang ada di UI, pangkalan bis kuning yang dekat Balerium itu. Dan langsung ke Balerium juga itu banyak banget misteri ya kan. Apalagi UI terkenal dengan hutannya yang luas. Itu yang membuat gue yakin, membuat gue percaya kampus UI ini kampus angker. Berarti menarik juga nih buat kita next ke depannya buat ngebahas misteri-misteri apa aja yang ada di sana. Mungkin nanti ke depannya bisa kita detailin lagi satu misteri di kampus UI biar benar-benar kalian tahu apa sih misteri yang benar-benar belum terungkap di situ. Terus tadi yang kasus pembunuhan itu sampai saat ini juga belum terungkap. Kalau yang artikel gue baca itu sampai saat ini belum terungkap. Mulai dari penemuan jasadnya itu kan belum tahu karena dibunuh atau emang karena diganggu oleh makhluk halus dan dia akhirnya ketemunya di Danau UI gitu. Ya semoga kita doain aja dah supaya kasus itu cepat terungkap. Kami dari YouTube channel Kusmiat Official, jangan lupa di subscribe dan kepoin terus. Sekian video dari kami Kusmiat Official mengucapkan terima kasih atas video pada malam hari ini. See you the next video. Bye.